Mau tanya Gus, gimana kemarin kronologinya jenengan ketemu dengan Bu Atikoh terus kok ditinggal pergi itu? Oh gitu. Ini baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sebenarnya saya itu lama sekali tidak ngurusi politik dan saya sebenarnya lama sekali alergi dengan urusan-urusan politik praktis. Cuma pertemuan di Banyuwangi kemarin adalah kalau orang Jawa itu bilang wis kadung. Apa ya? Kadung kita berkomitmen walaupun saya tidak ada di Jakarta tapi saya berkomitmen ketika Gus Suat Pleret dengan keluarga Wali Songo merapat ke rumahnya Mas Ganjar Pranowo, Capres 03. Ketika merapat ke sana kan disepakati bahwa ada komitmen-komitmen, ada kesamaan visi perjuangan dengan pasangan 03. Nah, sepulang dari sana, walaupun saya tidak hadir di Jakarta, itu beberapa orang yang bersimpati dengan 03 di Jawa Timur menghubungi saya untuk mengadakan kampanye di tapal kuda yang 03 itu lemah. Dan karena saya patuh dengan kesepakatan keluarga besar Wali Songo, ya saya iakan. Saya keliling sama Gus Harun, Mas Iqbal, Mas Moko dari Laskar Raja Wali Songo dan kru itu keliling di tapal kuda di Blambangan, di Situbondo, Bondowoso, Jember, Probolinggo untuk mencari titik-titik yang kira-kira orang kuat berpengaruh yang mau mendukung ke 03 dan alhamdulillah mereka-mereka yang selama ini simpati dengan perjuangan kita itu mendukung, termasuk Raja Blambangan. Saya katakan pemangku adat Tawang Alun yang itu adalah mantan ketua DPRD Banyuwangi 3 periode, juga ketua PKB dan lain-lain. Itu sekarang sudah purna dan beliau sebagai pemangku adat atau semacam ketua baninya Tawang Alun, Raja Blambangan di zaman era Mataram. Jadi beliau sama sepaham dengan perjuangan kita dan itu bisa dilihat di video sebelum wawancara saya dengan Bu Atikoh. Di situ dia dengan tegas mengatakan narasi jangan mengundang Habib dan menceritakan tentang kesejarahan Habib dan di Nusantara termasuk masalah DNA dan lain macam itu. Ada, nanti bisa dilihat di video lain. Artinya sebelum kami itu di Pleret kemarin 4 sekawan, saya Gus Suat, Kiai Imaduddin dan TB Nur Fadil meninjau ulang dukungan kepada 03 karena 03 ada narasi mau bermain-main dengan 01 itu sudah membuat jadwal sehingga mau nggak mau saya kan tidak enak kalau saya tidak hadir, sehingga saya hadir di acara tersebut di Padepokan Bumi Sroyo miliknya yayasannya Trah dari Tawang Alun itu pemangku adat Blambangan. Jadi itu. Nah, itu sudah tampak bahwa ketika turun dari bis, beliau Bu Atikoh itu sudah kayak saya katakan salah tingkah mungkin ya, atau bingung. Beliau ramah sekali, baik, humble, ramah, banyak tersenyum kepada kita ya, dan sampai kemudian di podium itu kita masih saling melempar senyum dan saling beramah tamah, saling baik. Cuma kelihatan kalau istilahnya ada sesuatu yang beban, jadi begitu. Ketika kemudian Kanjeng Sinuwun Panembahan Bumi Sroyo Haji Joni Subagio itu menyampaikan narasi, memberikan sambutan, termasuk juga ketegasan beliau untuk mendukung perjuangan Bani Wali Songo dan anti rasisme dari para habaib dan lain-lain. Itu sudah kelihatan bahwa kaget, kelihatan sekali karena saya di sampingnya beliau. Itu Bu Atikoh kelihatan kayak nervous atau kaget atau ada sesuatu yang tidak mengenakkan lah gesturnya semacam itu. Mungkin memang ada semacam kalau melihat Mas Ganjar yang tidak segera ke Pleret atau banyak bermain-main dengan kelompok yang kita kritisi, saya melihat bahwa memang mereka masih membutuhkan suara dari kelompok habaib. Nah, kita jujur saja, namanya politik boleh toh siapapun untuk mencari suara, tetapi kalau sudah berkomitmen ya maka harus dijalani, kan begitu. Lah,
Kemudian saya tanya kepada Kanjeng Joni Subagio, apakah saya ada kesempatan untuk bicara. Beliau memanggil panitia dari TKN, saya kurang paham TKN lokal apa TKN pusat, tim pemenangan Mas Ganjar ya. Ternyata tidak ada karena waktunya mepet. Nah, jadi berarti saya tidak dikasih kesempatan untuk menyampaikan sesuatu. Padahal saya di podium, nun sewu, dana dari kita yang mengupayakan, terus kemudian juga istilahnya bukan dari PDIP ya, dari simpatisan yang mendukung 03. Seperti itulah komitmen kami untuk memenangkan 03. Karena ya komitmen hati tadi itu yang dibangun oleh keluarga Wali Songo di Jakarta itu. Kemudian setelah itu, karena kemudian menyatakan tidak ada kesempatan saya untuk menyampaikan sesuatu, saya tanya kepada Bu Atiko langsung waktu di podium, saksinya banyak, ada Mas Iqbal juga yang nyoting waktu itu ya. Saya tanya apakah ada tanya jawab, beliau mengatakan waktunya mepet. Ya sudah, saya pikir dari acara itu langsung berangkat kemana gitu, entah ke Lumajang atau ke kota lain. Ternyata masih mampir untuk sholat dan istirahat sebentar di rumah singgah di kompleks itu, kompleks Padepokan Bumi Seroyo situ. Di situ kemudian Bu Atiko sholat atau apa di dalam kamar. Kemudian saya minta izin ke Haji Joni Subagio, pemangku adat Tawang Alun Belambangan. Apakah saya boleh mewawancara? Diizinkan. Sehingga saya tunggu di depan kamar. Dalam menunggu itu Mas Iqbal dari tim Laskar Raja Wali Songo mempersiapkan segala sesuatunya untuk direkam. Beliau keluar, saya tanya apakah diizinkan untuk merekam. Kami dari channel resmi Laskar Raja Wali Songo. Beliau mengizinkan. Sehingga saya berpindah tempat duduk, saya milih duduk di dengklek ya. Terus kemudian beliau saya kasih tempat duduk yang yang empuk, agak kursi panjang sofa. Dan wawancaranya juga bisa dilihat saya dengan sopan, bahkan saya menyebut sangat berbahagia kita bisa mewawancarai calon ibu negara. Saya juga memakai jas garis-garis vertikal, saya memakai baju kemeja lengan panjang vertikal ala Ganjaris, ala tim pemenangan Ganjar, untuk mendukung, untuk menyesuaikan dengan menghormati acara semacam itu. Kemudian ada kode-kode dari tim sukses yang menghendaki agar itu segera dihentikan. Maka waktu kalau nggak salah di Jakarta, Mas Ganjar sempat mengatakan bahwa lawan terberat saya sebenarnya bukan orang lain, tapi orang-orang sekitar saya. Jadi begitu. Saya masih yakin Mas Ganjar sama Bu Atiko ini orang baik sebenarnya. Tapi nanti wallahu a'lam ya, mungkin ada testimoni lain dari yang lain. Ini keyakinan saya seperti itu. Tetapi tidak bisa berkutik ketika sudah menunjuk tim sukses, dan tim sukses ini juga punya kewenangan untuk mengatur baik jadwal atau kemudian tema atau bagaimana yang dianggap berbahaya, penting atau tidak. Jadi semacam itu. Sehingga seperti itulah kemudian Bu Atiko saya tanyai, kemudian tiba-tiba ya ada kode-kode dari tim sukses, sehingga kemudian seperti itu yang terjadi di rekaman itu. Walaupun kemudian akhirnya ditarik oleh Gus Fuad channelnya YouTube beliau. Tetapi dari situ bisa dilihat bahwa melihat seperti ini, itu kami merasa bahwa ini tidak bisa dilanjutkan lagi komitmen kesepahaman di dalam perjuangan ini dengan 03. Tetapi saya pribadi lebih suka untuk kita kembali ke garis netral saja. Kita menarik dukungan, kita netral. Ini mungkin saya pribadi ya, saya belum tahu dari saudara-saudara yang lain bagaimana keputusannya. Tetapi saya tetap mendoakan bahwa Bu Atiko bisa tetap menjadi ibu negara yang baik. Abraham Lincoln mengatakan bahwa jika engkau ingin menguji karakter seseorang, berilah dia kekuasaan. Ya mungkin karena beliau sekarang belum berkuasa, memperlakukan saya seperti itu, saya tidak ada masalah. Moga-moga nanti ketika jadi tidak ada rakyat yang mendapatkan perlakuan yang sama, dan saya tidak akan seperti itu. Saya akan beliau orang yang baik, mungkin karena beban kampanye sehingga sampai seperti itu. Dan bagi saya itu never mind, normal-normal saja. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya ya nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Monggo yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan saya Abdul Razak
dari Sekjen Laskar Mataram Raya yang menegaskan bahwa kita ini sebagai Trah Mataram, sebagai pribumi Nusantara. Mataram kan berasal dari Trahnya Mojopahit, Wali Songo, Majapahit, dari Prabu Brawijaya kelima. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya Mataram itu bukan pribumi atau misalnya pendatang, itu salah. Jadi ada asimilasi antara Wali Songo dengan Mojopahit. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita selama ratusan tahun, 350 tahun lebih kita dijajah secara bergantian dari penjajahan Portugis, Belanda, Jepang, sekutu. Nah, kita ini sudah merdeka tahun 1945, bahkan sudah dicanangkan di dalam Sumpah Pemuda tahun 1928 bahwa kita ini satu bangsa, satu tanah air sebagai orang Indonesia, negara Indonesia, sudah dicanangkan. Nah, ini berarti kita ini sudah terbebas dari penjajahan dan penindasan. Nah, kemudian ada penjajahan, penindasan secara moral, secara rasis oleh kaum-kaum yang dia mengaku sebagai dzurriyyah Rasul, yang ternyata tidak terbukti. Nah, maka dengan seperti ini menganggap lebih mulia daripada pribumi Nusantara. Nah, ini pribumi Nusantara ini termasuk ya orang yang Islam maupun orang yang beragama lain. Ini semuanya. Nah, sehingga ini akan mengancam dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berangkat dari situ, kami dari Laskar Mataram Raya bergabung bersama Bani Wali Songo. Ini pertama menghadap ke Pak Presiden Joko Widodo, Pak Jokowi, di Sentul, di acaranya beliau. Dan alhamdulillah kami sudah berhasil menyampaikan surat permohonan perhatian kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan diterima langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo, yaitu mengenai tuntutan dari pribumi Nusantara, Bani Wali Songo dari Mataram, yaitu supaya penindasan dari kaum imigran ini ditiadakan dengan cara pembubaran organisasi-organisasi mereka. Nah, seperti itu. Kemudian diterima oleh Bapak Presiden Joko Widodo dengan baik. Kemudian pesan beliau ini akan disampaikan kepada presiden yang selanjutnya. Nanti yang akan mengerjakan presiden yang selanjutnya. Dengan pesan dari Bapak Jokowi itu, nah, kami dari Bani Wali Songo dan Mataram, nah ini berinisiatif menemui calon presiden, capres. Nah, pertama yang kami temui adalah Bapak Ganjar Pranowo, yang beliau ini mempunyai prinsip ideologi marhain seperti halnya Bung Karno, yaitu sosio demokratis, anti kolonialis. Jadi anti penjajahan, anti penindasan. Nah, ini dari Bung Karno ini kita punya harapan besar pada Bapak Ganjar Pranowo. Maka kemudian kita berjumpa dengan Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dan kita sudah menyampaikan dengan lengkap, dan ternyata Bapak Ganjar Pranowo sudah mengetahui dan sudah melihat dari YouTube-nya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Beliau sudah paham bahwa ancaman daripada kaum imigran dari Yaman ini. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ganjar Pranowo, apabila beliau ini terpilih, mengatakan itu hal yang mudah bagi saya ketika saya menjadi presiden.
Nah, maka kita memberikan dukungan kepada Bapak Ganjar Pranowo dan meminta beliau untuk deklarasi di Pleret, Bantul, Yogyakarta. Tapi kenyataan hingga saat ini beliau belum hadir. Maka kami coba akan mendekati calon presiden yang lain, Bapak Prabowo Gibran, supaya yang beliau Bapak Prabowo Subianto ini, beliau ini sangat menjaga nasionalisme, sangat menjaga harga diri bangsa Indonesia, tidak mau dijajah juga. Maka harapan besar bagi kami Bani Wali Songo dan Trah Mataram Raya dan seluruh kesultanan yang ada di Nusantara ini, menitipkan pesan kepada Bapak Prabowo Subianto supaya untuk lebih memperhatikan orang-orang asli pribumi Nusantara, lebih memperjuangkan orang-orang yang asli dari Nusantara Indonesia Raya ini. Kemudian juga kami akan menemui sowan kepada akan bertemu bersama Mas Gibran, yang dia juga sangat memperhatikan orang-orang pribumi. Maka besar harapan kami juga untuk Mas Gibran untuk lebih memperhatikannya. Nah, kemudian untuk yang capres lain, nanti kita akan coba musyawarahkan dulu. Khususnya yang capres 01 ini, dia di posisi mana? Kalau dia ini di posisi yang pro radikal, ya tidak kita temui. Nah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan perjumpaan malam ini membawa keberkahan kita bersama, membawa spirit power yang hebat untuk berhasilnya perjuangan kita Bani Wali Songo. Sebelumnya saya akan menyampaikan landasan sikap politik daripada Bani Wali Songo, kenapa kita kemarin flashback sebentar kita ke Jakarta menemui Pak Ganjar. Bani Wali Songo tidak berpolitik pragmatis. Karena apa? Kami menganggap perjuangan politik ini adalah bagian dari cara kita untuk mengegulkan berhasilnya daripada perjuangan Wali Songo. Jadi saya anggap kemarin ke Pak Ganjar Mahfud itu menjadi kendaraan kami untuk sampai ke tujuan. Prediksi saya kalau berhasil itu koyo seperti naik kereta cepat sehingga cepat sampai ke tujuan, karena dengan komitmen bersama Pak Ganjar. Saya dulu pernah menyampaikan kepada Pak Ganjar menang jadi presiden atau tidak, perjuangan Wali Songo ini akan terus berjalan. Dan andai kata Pak Ganjar komitmen dengan perjuangan kami sebagai kendaraan kami untuk bisa mencapai kepada tujuan yang lebih cepat, maka kami berkomitmen untuk memenangkan Pak Ganjar. Tapi faktanya apa? Dari beberapa fakta yang terjadi dalam perjalanannya, saya cara Jawane ngelakoni dewe, menemui hal-hal sendiri dengan mata kepala saya, bagaimana sikap daripada Pak Ganjar terhadap Bani Wali Songo. Maka kemarin sebenarnya saya sudah baca waktu di Patra Kuningan, bagaimana saya bisa membaca bagaimana sebenarnya sikap hatinya Pak Ganjar. Walaupun mungkin saat kita utarakan beliau malah asik main HP sendiri. Dari situ saja sebenarnya saya sudah baca. Makanya di akhir pertanyaan saya, Pak Ganjar jadi atau tidak jadi, Wali Songo akan tetap perjuangan berjalan terus. Dan saya peringatkan dulu juga sama Pak Ganjar, hati-hati dengan tim Anda. Ibu bisa dibuka lagi. Karena apa? Relawan-relawan itu kadang-kadang
bukan relawan ideologi sejati, bukan pecinta sejati, tapi dia mencari makan dari jadi relawan itu. Dan penyusup. Dan mungkin bahkan penyusup. Itu saya sampaikan. Kenapa saya kemarin tegas. Setelah Gus Fuad tegas, saya juga lebih tegas waktu itu. Jadi intinya saat itu, kami bermain politik bukan politik pragmatis, tapi kami berpolitik itu sebagai salah satu cara kami untuk mencapai tujuan kami. Kami kemarin mengira bahwa Pak Ganjar itu bis VIP atau bahkan kereta cepat yang bisa kita tumpangi untuk cepat pada sasaran tujuan kami. Ternyata setelah perjalanan kok ternyata hanya seperti bus bumel yang tiap pos berhenti narik penumpang, pos berhenti narik penumpang. Sebelum penuh bisnya dia terus berhenti di pos-pos. Lah untuk itu ya kapan sampai kita? Maka dari itu kemarin teman-teman untuk merevisi, meninjau ulang atas itu ya dasarnya ternyata meleset dari perkiraan kami. Ternyata saya pikir Pak Ganjar waktu itu seperti kereta cepat. Kita naik di situ cepat sampai ke tujuan. Ternyata setelah tahu ternyata hanya kelasnya seperti bumel. Bumel itu apa? Bumel itu bis yang ngeteng itu loh. Ngeteng. Bunyinya gimana? Tengah-tengah Bahkan lebih dari itu ternyata hanya kelas seperti bajai. Masuk tol aja ndak boleh wong bajai. Digas malah ngadat, mogok. Itu analisis kami. Yang berikutnya satu lagi kasus lagi yang saya akhirnya jadi was-was meragukan komitmen Pak Ganjar terhadap perjuangan Wali Songo. Saat kami hadir di Boyolali, saya, Mbah Mufid, sama Sekjen, sama itu temen Mbah Yoyo. Padahal kami ditempatkan di tempat VIP untuk menyambut kedatangan beliau. Tapi ternyata setelah di panggung, kami itu seperti jongos. Nggak digubris sama Doro Ganjar itu. Harusnya sebagai etika wong timur, orang Jawa, orang Nusantara, paling tidak basa-basi lah nyalami Mbak Mufid yang orang tua atau kita. Jadi ada unggah-ungguh totok romonya, tidak langsung wah seperti apalah artis datang itu. Iskumal. Iya. Tambah lagi kemarin peristiwa di Belambangan itu saya semakin mangkal meneh. Masa calon ibu negara katanya wong Jawa hanya karena settingan daripada panitia kader-kader dan tim sukses meninggalkan jati dirinya sebagai orang Jawa. Paling dia bilanglah kalau saya kemarin prediksi istri saya yakin itu Bu Atika nggak bisa jawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Gus Fakih. Maka cari alasan untuk, walaupun cari alasan bahwa pakai toto kromo berhenti sebentar gini Gus, saya ndak kok ada kompeten untuk menjawab ini karena ini kemarin saya yang bikin komitmen bukan saya tapi Bapak. Paling ndak ada kehormatan seperti itulah sebagai orang timur, bukan nyelonong mempermalukan. Coba saya tanya pada Bu Atiko sebagai orang Jawa sing duwe unggah-ungguh tata krama lan tepo slira, andai kata Bu Atika diperlakukan seperti itu, malu ndak? Malu dong. Kalau saya Gus Fakih, saya yakin nggak begitu ini, tapi kami sebagai laskar ini enake gur semangat tinggi. Kayak bulldozer siapa yang menghadang kita. Ini nggak terima diperlakukan seperti itu. Maka saya ambil sikap. Seperti saya katakan lagi, kami bermain politik bukan politik pragmatis, tapi kami ingin cari kendaraan agar bisa lebih cepat menghantarkan pada tujuan kami, karena kami sadar bahwa perjuangan ini tidak akan selesai kecuali hadirnya negara untuk urusan ini. Itu. Maka kami mencoba masuk ke ranah politik. Sama pihak mereka juga
para Habib-Habib itu juga main politik. Ada yang di 01, ada di 02, ada di 03. Tujuannya sama, mereka cari perlindungan. Akhirnya kami putuskan, saya pribadi, wapike gandeng kabeh ono kabib-kabib. Ya nanti kita fake di dalam situ. Misalnya 03 di situ ada Habib Syekh. Ya Mbah Mufid setelah masuk ke 03, bagaimana Mbah Mufid ada nyali tidak untuk melawan Habib Syekh? Demikian juga di 02 ada Habib Lutfi. Bagaimana kader Wali Songo di 03 berani nggak fake sama Habib Lutfi sehingga nanti pengaruhnya kepada Pak Ganjar menang lebih didengarkan daripada omongannya si Mbah Lutfi. Akhirnya kita fake di situ, main fake di dalam sistem situ. Karena kalau cari yang bersih ternyata tidak ada faktanya. Semua ada. Kenapa? Mereka juga membaca permainannya. Kita juga masuk ranah politik kita karena kita sadar bahwa ini harus ada hakim yang mengadili atas putusan nasab ini. Harus ada yang membatalkan secara hukum supaya clear nanti. Hadirnya negara itu paling pokok. Yang kedua nanti hadirnya PBNU. Kalau perlu hadirnya Narkoba Internasional yang difasilitasi oleh negara untuk menyelesaikan problema ini. Dan ini negara harus hadir. Harus. Tidak boleh tidak. Karena apa? Negara meski punya intel lah. Laskar-laskar yang di barisan Wali Songo ini sudah mempersiapkan diri untuk fake. Menjaga segala kemungkinan. Sudah kita persiapkan. Karena kami juga punya intel bahwa mereka pun juga bikin laskar. Yang untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan juga. Apakah hadirnya negara ini meski nunggu kami harus perang dulu baru negara hadir? Itu namanya apa? Perintahan apa? Rakyat hancur baru mau hadir. Maka saya peringatkan pemerintah atau negara hadir. Agar hal-hal yang tidak diinginkan ini nanti bisa terjadi karena Anda membiarkan konflik ini liar. Di mana fungsi kepemerintahan Anda? Di mana fungsi negara yang dipimpin oleh Anda semua orang politik ini? Kalau Anda tidak peka daripada problem yang dihadapi masyarakat saat ini. Maka negara harus hadir untuk menyelesaikan persoalan ini supaya apa? Hal-hal yang tidak kita inginkan, perang di antara akar rumput tidak terjadi. Karena kita sudah intel juga, mereka juga bikin laskar. Maka kami pun juga bikin laskar untuk mempersiapkan semuanya, segala kemungkinan. Jadi negara tolong hadir untuk menyelesaikan ini. Jangan buta, pura-pura tidak tahu. Nanti kalau sudah terjadi chaos, Anda akan menyesal seumur hidup. Itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi, rasanya saya tidak terima diberlakukan seperti ini oleh Pak Ganjar. Nah, walaupun mungkin bukan murni Pak Ganjar dan Bu Atikoh, tapi permainan daripada tim-timnya itu yang kadang-kadang bukan tim tapi justru sengkuni-sengkuni yang akan menghancurkan Pak Ganjar sendiri. Demikian juga di tim-tim yang lain pasti ada sengkuninya. Setiap tempat pasti ada sengkuninya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari kemarahan saya ini didengarkan oleh para calon yang akan mengelola negara ini. Jangan kami masyarakat nanti chaos baru Anda turun. Anda harusnya mencegah supaya chaos itu tidak terjadi. Maka Anda sebagai negara, pemerintahan atas negara, Anda harus hadir. Demikian yang saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami ingin mengingatkan ke Bu Atikoh ketika memberikan semacam penyuluhan kepada kader-kader PDI di Belambangan. Bu Atikoh mungkin ingat ketika itu hadir ya? Hadir, saya hadir sendiri. Di situ Bu Atikoh mengatakan bahwasanya filosofi orang pesantren itu mendahulukan adab daripada ilmu. Tapi kenyataannya ketika diwawancara oleh Gus Fakih, saudara kami, ternyata Bu Atikoh mengecewakan.
Di sini saya nggak bisa marah-marah seperti Yai Ukit karena ini beda. Saya hanya berharap agar Bu Atikoh kontemplasi lagi. Saya masih mengharap bahwasanya Bu Atikoh bisa berhubungan lagi dengan baik dengan Bani Wali Songo. Sehingga terciptalah satu hubungan yang lebih baik lagi. Saya ulangi lagi, saya masih mengharap untuk bisa berhubungan lagi agar hubungan antara Bani Wali Songo dengan Bu Atikoh bisa baik lagi. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Saya harus ngomong juga. Ya, Ya. ya, monggo enaknya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Salam, Rahayu Rahayu Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Jadi tadi ini Gus Fakih sudah menyampaikan kronologinya. Gus Rozak sebagai sekretaris Laskar Mataram Raya. Kemudian Kiai Ukit itu Panglima Laskar Mataram Raya. Makanya tegas dan Berapi-api. ya, tegas pokoknya harus begitu. Kemudian Gus Harun dari Laskar Raja Wali 9, Panglima Raja Wali 9. Saya sebagai tuan rumah, rasanya sudah lengkap disampaikan teman-teman. Tapi kalau perlu mungkin ada teman-teman juga perlu tahu kenapa akhirnya video itu saya take down. Ya karena persahabatan saya dengan Cak Islah Barawi atas persetujuan teman-teman dari Laskar Mataram, kemudian Duriat Wali Songo, itu atas persetujuan saudara-saudara kita, maka itu di unpublish. Itu yang pertama itu. Yang kedua, saya perlu ingatkan juga, benar seperti yang disampaikan Kiai Ukit, di dalam tim ses setiap capres itu pasti ada sengkuni. Dan perlu saya ingatkan juga kepada Pak Ganjar. Kalau Pak Ganjar itu mengharapkan suara dari Habib dan Muhibinnya, itu saya jamin mereka tidak akan memilih Pak Ganjar. Pasti, saya jamin. Kalau berkomitmen dengan saudara-saudara Duriat Wali Songo, kalau Duriat Wali Songo itu kan seperti dikatakan Kiai Ukit tadi, itu berpolitik bukan pragmatis, berpolitik untuk memperjuangkan nilai-nilai, untuk memperjuangkan ideologi, yaitu ideologi kebangsaan, ideologi kesetaraan, sebagaimana sudah diwariskan oleh leluhur kita mulai dari zaman Majapahit sampai Indonesia Merdeka, Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur dan yang lain-lain itu. Jadi ini politik kebangsaan, bukan politik praktis, bukan soal nomor rekening atau apa itu, enggak ada kaitannya itu. Dan yang berikutnya lagi apa yang belum kita garis bawahi. Jadi itu ya, ke Duriat Wali Songo itu saya kenal betul. Saudara-saudaraku Duriat Wali Songo, Duriat Mataram, itu kalau ngomong itu ya dengan hati. Kalau ngomong itu dengan hati. Jadi enggak basa-basi, enggak dalam rangka proposal, enggak dalam rangka yang lain-lain. Jadi tapi ya terserah, kalau mau dipercaya ya boleh, tidak ya boleh. Dan yang terakhir itu, Kiai tadi mengatakan bahwa negara harus hadir, betul itu. Ya, karena memang situasinya ada kemungkinan juga untuk semakin memanas gitu. Terutama malah menurut saya itu setelah Pilpres. Setelah Pilpres. Meskipun sebenarnya kebenaran asap itu tidak tergantung kepada pemerintah ya. Karena tetap saja yang penting itu masyarakat. Kalau masyarakat semua sudah tahu bahwa Habib Alwi itu bukan keturunan Nabi, kan sebenarnya mau diakui siapapun kan, yang penting kan masyarakat kita. Karena yang menjadi korban penindasan, penjajahan spiritual maupun kultural itu kan masyarakat akar rumput, terutama Nahdliyin. Jadi benar apa yang disampaikan Kiai Ukit, ya seharusnya negara hadir untuk menghindarkan hal-hal yang tidak perlu terjadi.
Kemudian juga PBNU gitu loh. PBNU itu ya harus hadir, jangan struktural PBNU mengatakan ini urusan kiai-kiai kultural, struktural tidak akan ikut-ikutan, tapi faktanya beberapa oknum pengurus PBNU itu ikut-ikutan ngomong dan mentalitasnya mentalitas budak Ba'alwi. Ini kan nggak fair gitu. Bukan memfasilitasi, tapi ya seperti itulah, kita tahu sendiri. Jadi sekali lagi ini soal kebangsaan, bukan soal rebutan asa, bukan soal yang lain-lain itu. Bukan semata-mata politik dalam pengertian tanda petik gitu ya, pragmatis. Karena politik itu kan rumusnya kan kalau tidak cari duit ya cari kekuasaan. Kalau saudara-saudaraku Dzurriyyat Wali Songo, Dzurriyyat Mataram, dan saudara-saudaraku putra-putri bangsa Nusantara terutama yang di akar rumput itu kan tidak pernah berpikir seperti itu. Jadi ya politik itu benar-benar memperjuangkan nilai-nilai, memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Nah, kita komitmennya kan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Kalau cuma ada orang oknum Habib mengatakan NKRI harga mati, dia nggak pernah mengatakan Pancasila harga mati, tidak pernah mengatakan Bhinneka Tunggal Ika harga mati. Itu menunjukkan bahwa dia itu sebenarnya tidak bisa dipercaya. Komitmen kebangsaannya tidak bisa dipercaya. Itu aja yang bisa kita sampaikan. Gus Fakih mungkin sebagai sahibul peristiwa mau menyampaikan lagi. Baik, jadi gini, guru bangsa kita almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa di atas politik itu ada kemanusiaan. Artinya bahwa Pilpres ini kan cuma pesta demokrasi 5 tahunan. Namanya pesta ya kita harus bergembira. Namanya pesta ya jangan marah-marah. Ya jangan sampai kemudian terlalu bersuka cita atau kemudian juga bersedih hati. Kita wajar-wajar saja. Tetap semua dalam koridor kebangsaan dan persaudaraan. Satu. Yang kedua, karena ini adalah di atas politik ada kemanusiaan, maka ketika kami men-take down video ketika Gus Fuad Pleret mengatakan atau mempertanyakan adabnya calon ibu negara, terus kami menarik dari peredaran, itu saya katakan bahwa sama sekali tidak ada paksaan dari siapapun. Kalau dipaksa kami akan melawan, pasti. Tidak bisa kami ditekan-tekan. Kami tidak dilahirkan untuk menjadi pecundang dan penakut. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang-orang yang mengklaim sebagai pahlawan, mereka menerima duit, sama sekali kami tidak menerima apapun di situ. Bahkan ada ya yang menawarkan rekeningnya berapa, ada. Kami asal ditarik, terus kemudian Bu Atiko nangis-nangis atau Bu Atiko stres atau Bu Atiko gundah gulana atau apapun lah, ya kan? Oke, itu terserah mereka lah, kemudian gitu. Kemudian ada juga yang merayu atau melas-melas supaya ditarik. Kami bukan dalam koridor itu. Kami menarik video itu karena murni persahabatan dengan kawan-kawan kami yang masih sevisi sepaham di barisan 03. Ada Cak Islah Bahrawi yang selama ini juga memperjuangkan anti radikalisme, anti terorisme dan lain-lain. Terus juga ada Kanjeng Joni Subagio selaku pemangku adat telatah atau Raja Blambangan lah secara de facto, gampangannya begitu. Itu beliau dengan narasi tegas, nanti bisa dilihat di video lain, tentang sikap beliau tentang bagaimana rasisme Ba'alawi di Indonesia. Beliau menolak itu. Terus putra beliau, kebetulan junior saya, dulu mantan ketua cabang PMI Malang, itu juga nyalek di PDIP, sehingga juga karena Bu Atiko dari partai PDIP ya mungkin ada efeknya. Kalau sampai kemudian tidak ditarik, kami menghormati itu. Semoga junior kami itu jadi anggota dewan. Amin. Putranya Raja Blambangan itu. Ada juga ketua PDIP Banyuwangi kalau nggak salah, istrinya kalau nggak salah. Itu juga cucu keponakan dari Trah Tawang Alun, dari Trah Raja Blambangan. Jadi semacam itulah. Jadi kami menghormati persahabatan dengan saudara-saudara kami yang ada di 03. Kenapa kami tarik itu?
bukan karena apa-apa, sama sekali tidak ada unsur, tapi karena murni persahabatan. Dan persahabatan itu adalah bagian dari keluhuran kemanusiaan itu sendiri. Politik boleh, tetapi di atas politik ada kemanusiaan. Dan kami menghimbau kepada seluruh keluarga besar Wali Songo bahwa saya pribadi, saya pribadi mengambil sikap mulai malam hari ini tidak mendukung siapapun, kami netral. Kalaupun saya harus mendukung sesuatu, seseorang atau paslon, itu rahasia saya sendiri. Jadi saya mengambil sikap netral dan memberi apresiasi kepada seluruh saudara yang ada di tiap paslon. Saudara-saudara kami keluarga Wali Songo, keluarga Kesultanan Nusantara yang ada mendukung di 01, silakan, tidak apa-apa. Asal Anda berani dan tetap konsisten bernarasi melawan mereka-mereka yang bermasalah di 01. Siapa? Orang-orang yang ideologi khilafah, orang-orang yang radikal seperti mantan FPI dan lain-lain, atau mantan terorisme, orang-orang Wahabi takfir yang ada di sana. Itu yang pertama. Yang ada di 02 pun kami juga mengapresiasi, memberi kebebasan dan mendukung dengan catatan berani untuk bernarasi, untuk melakukan perlawanan, melakukan face to face, head to head dengan orang-orang yang juga terindikasi melakukan perampokan sejarah makam-makam leluhur Nusantara. Saya bisa sebutkan Bapak Lutfi bin Yahya misalkan, yang sekarang banyak disoroti dan ramai viral tentang makam KRT Sumodiningrat yang jadi Hasan bin Toha bin Yahya, dan banyak makam-makam lain, sejarah-sejarah lain yang juga kemudian dibelokkan, sejarah Jatman, sejarah NU, sejarah nasional, bendera merah putih, Indonesia Raya, 17 Agustus dan lain-lain, mencoba dibelokkan. Nah, ini harus dilawan di 02. Silakan, kami memberi kebebasan. Demikian juga yang masih di 03, contoh misalkan Mbah Mufid yang sangat tegas di situ. Silakan, beliau di Klaten, Pak Ganjar dekat sama Pak Syekh yang katanya siapa itu? Mantan supir bis di mana? Di Saudi yang sekarang suka nyanyi-nyanyi sholawatan itu. Nggak apa-apa, berani nggak untuk melakukan narasi untuk istilahnya mereka yang masih mengaku cucu Nabi dilawan oleh Mbak Mufid di 03. Jadi silakan, sesama keluarga Wali Songo, pribumi Nusantara, jangan saling berbenturan, harus tetap rukun dan bersatu padu. Saya pribadi mengambil sikap netral. Terserah keluarga Wali Songo yang lain mau berpindah haluan atau tetap di 03 atau di 02 atau di 01 sekalipun, yang bagi kami paling bermasalah silakan. Tetapi saya tetap konsisten sepanjang 03 tidak bermain-main dengan ideologi kebangsaan. Secara kaidah usul fikih darul mafasid muqaddamun alal jalbil masoleh, 03 tetap adalah calon paslon yang terbaik dari sisi mereka yang paling minim keburukannya. Tetapi kalau 03 sampai kemudian lompat pagar atau lompat ideologi atau bersimbiosis dengan 01, seketika mereka akan menjadi keburukannya sama dengan 01 yang di situ didukung narasinya kuat oleh orang-orang yang terbukti bermasalah secara ideologi kebangsaan. Berarti apa? Yang terbaik adalah 02. Karena 02 hanya bermain di tingkatan melanggar kode etik, katanya ya, kode etik di Mahkamah Konstitusi dan lain-lain. Tapi itu kan sudah tuntas, sudah selesai, menjadi kekuatan hukum tetap, bisa diperdebatkanlah secara hukum. Tetapi secara kebangsaan narasinya tegas bahwa 02 melanjutkan keberhasilan Bapak Jokowi yang terbukti membawa Indonesia menuju ke jembatan emas negara yang maju, masuk di dalam negara G20, bisa mengambil alih Freeport, tambang-tambang dinasionalisasi, dan infrastruktur jalan IKN berjalan luar biasa Pak Jokowi. Jadi kami mengambil sisi baiknya. Tetapi sekali lagi mau kami sampaikan, kami sementara ini saya pribadi netral, tidak mendukung siapapun. Siapa saja yang terbaik menurut hati nurani Anda, logika nalar sehat panjenengan, silakan dipilih. Yang penting kita tetap rukun dan kompak selalu, tidak saling merasa benar sendiri. Tetap setelah Pilpres kita genjot lebih dahsyat lagi. Mereka-mereka yang masih tetap rasis, masih tetap ngeyel, bebal, katanya
Kang Mas Dr. Sugeng Sugiarto, pakar DNA kita, mereka-mereka yang ngaku DNA Nabi tapi ternyata DNA Bani Yoya dan Fir'aun. Kita luruskan bareng-bareng. Seluruh anak negeri bersatu padu. Baik, itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena Gus Fakih sudah menyatakan sikap politik sementara yaitu netral, saya juga akan menyatakan sikap politik. Jadi sikap politik saya itu begini, di 01 juga ada teman saya, di 02 banyak banget, di 03 juga banyak, di 04 juga banyak. Nah teman saya itu bilang kalau enggak usah disebut namanya ya, teman saya itu, kalau yang jelas tidak membohongi kamu itu adalah capres nomor 4. Ya ora masalah itu. Kalau capres yang lain masih mungkin membohongi kamu. Itu nanti sikap politik saya, apakah saya netral, apakah saya mendukung mana, itu nanti insya Allah saya berikan maklumatnya pada minggu pertama Februari lah. Kita masih pengen lihat sikap saya masih seperti kemarin, yaitu meninjau ulang. Itu ya, jadi itu mendo transfer sih. Wah ini humor itu. Nggak ada kayak gitu, nggak ada. Ini soalnya ada isu juga, saya itu dapat 12,5 miliar. Gus Fakih juga, Kiai Imad juga, tuh Bagus Moki juga. Nggak tahu kalau Kiai Uket itu di framing dapat transferan berapa miliar, saya nggak tahu. Nek Gus Harun kita nggak ada yang mau ngasih. Gitu. Pokoknya Gus Rozak, soalnya wis sugih di hotel, itu. Itu ada isu-isu seperti itu wallahi demi Allah itu wah. Ya. Itu apa itu pasti kebohongan, kedustaan, dan itu fitnah. Dan saya juga bersumpah, ya. Saya bersumpah wallahi demi Allah demi Rasulullah, untuk kemarin perjalanan kita wirawiri mempersiapkan kampanye Ganjar di Tapal Kuda itu, saya dapat 3 juta rupiah dari donatur itu. Tidak saya terima sepeser pun. Itu ada Cak Moko ini yang mau nikah. Saya berikan semuanya pada Cak Moko 3 juta itu. Agar nol, agar saya bersih dari segala fitnah dan dari barang-barang subhat. Semacam itu. Yeah. Jadi itu ya, sekali lagi itu ada fitnah beredar lewat WA itu bahwa Gus Fuad, Gus Fakih, Kiai Imad, dan TB Moki itu masing-masing dapat 12 miliar. Itu fitnah gitu loh. Kalaupun benar cuma 12 miliar pasti kami tolak kan gitu tuh. Nah saat triliun istikharah. Karena mustahil juga ada orang nawari kayak gitu. Jadi ini perjuangan nilai ini cuma humor, jangan di framing lagi. Wah ternyata Gus Fuad minta 1 triliun, wah jangan mata duitan itu orang-orang seperti itu. Kita semua udah kaya ini, Gus Rozak udah punya hotel, Kiai Uket udah punya macam-macam, Gus Fakih udah punya macam-macam, apalagi saya, apalagi Gus Harun dan yang lain yang tidak di frame itu. Banyak yang kita udah turah duit lah, jadi jangan dibayangkan seperti kalian yang kere-kere itu yang suka memframing kami gitu ya. Ini Bani Wani Songo itu sugih semua. Mohon maaf, cincin saya ini 75 juta ya. Wow. Nanti kalau tidur bisa diambil pelan-pelan. Itu ya, kayaknya udah cukup ya. Oke, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan malam ini semua menjadi wasilah Allah menurunkan rahmat dan barokah untuk kita semua dan untuk seluruh bangsa Indonesia dan seluruh umat manusia di muka bumi. Amin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka! 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 Maju! 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 Maju!